Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa jumpai Bapak Ibu Saudara kembali di dalam ruang firman Tuhan dalam ibadah pertengahan minggu pada malam hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Bapa Surgawi buat kemurahan dan kasih-Mu. Oleh karena perkenanan-Mu pada malam hari ini kami dilayakkan, kami dipersekutukan kembali bersama-sama dengan tubuh Kristus umat ketegusan Tuhan untuk bersama-sama mempermuliakan nama-Mu di rumah tangga kami masing-masing, dan kami boleh terhubung dengan firman Tuhan pada malam hari ini melalui ibadah. Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Pimpin dan urapi kami semua dengan pengurapan yang daripada firman-Mu sendiri, yaitu Tuhan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami. Dalam Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Di dalam kesempatan malam hari ini renungan kita dengan topik bahwa firman Tuhan menuntut buah. Kita akan ambil di dalam perumpamaan penabur yang ada di dalam Injil Matius pasal 13 ayatnya yang ke-3 sampai ayat yang ke-8 menjadi perenungan kita. Judul yang diberikan sini perumpamaan tentang seorang penabur, tapi kita beri judul kecil dalam renungan kita dalam waktu yang singkat ini, yaitu firman menuntut buah. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena ia tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yang terakhir, ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada perikop ini Yesus Kristus memberikan satu perumpamaan, ya, menggambarkan bahwa kehidupan keimanan, kehidupan seorang yang dikatakan beriman oleh karena mendengar firman, ya, itu ada berapa bagian dalam perikop seorang penabur ini, ya. Dan di dalam bagian perikop ini Yesus Kristus langsung menjelaskan. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ya, dia nggak cuma menggambarkan satu keadaan bagaimana seseorang yang mendengar firman, menerima firman, bagaimana kelanjutannya, dan orang yang mendengar firman kemudian tidak merespon, bagaimana kelanjutannya. Ya, di situ dijelaskan langsung ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan, penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Dan ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Dan di sini menarik sekali bahwa firman Tuhan ini menuntut, ya, satu sikap, ya. Dikatakan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah yang mendengar firman itu dan mengerti, karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ya, ada yang
maaf tadi, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah di sini bahwa mendengar firman, ya seperti saya katakan Roma 10:17 itu, iman itu cuma dihasilkan dari mendengar firman Kristus. Ya kemudian mengerti ini kan satu proses ya, dari mendengar kemudian dicerna, kemudian diresapi, direnungkan ya, dihayati, kemudian diselidiki, ditelaah kembali, sehingga kemudian firman ini akan berbuahkan kebenaran ya, karena firman itu yang kemarin saya sudah katakan Yohanes 17:17 bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah firman ini kemudian berproses. Ketika seseorang di dalam firman itu hidup di dalam kekudusan firman itu akan menghasilkan buah kebenaran, karena firman itu kebenaran. Disebutkan sana 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ini sebuah proses kehidupan di mana kebenaran itu akan terus ya, dari kekudusan kepada kekudusan, kesucian kepada kebenaran, kepada terus makin meningkat dia. Ya, ini hanya terjadi di dalam hati ya, dikatakan seperti tanah yang baik. Hati dengan tanah yang baik ini hati yang sudah dipersiapkan. Maka saya katakan gak ada sesuatu yang tiba-tiba sekonyong-konyong, tidak ada. Kehidupan itu berproses, percaya pun berproses. Ya, orang gak kemudian lantas. Manusia itu punya sifat selalu mempertimbangkan. Gak ada manusia yang gak berpikir. Manusia itu berpikir semua. Ya. Tapi iman ini soal apa? Iman ini bukan soal pikiran. Iman ini soal di dalam hati. Ya. Soal di dalam hati. Memang hati dengan alat ucap ini tidak bisa dipisahkan, karena dengan mulut dengan hati ini orang menjadi orang beriman, nggak bisa dipisahkan antara perkataan dengan hati. Maka bagaimana kesiapannya setelah orang mendengar? Apakah dia bisa kemudian memberi ruang di sana? Dan sedangkan tanah yang baik adalah tanah yang sudah digarap sedemikian rupa. Kalau kita melihat dalam proses pembenihan, kemudian penaburan benih yang sudah disemai tadi kepada lahan yang kemudian pemindahan misalkan itu lahan itu dipersiapkan, tanah yang baik itu digarap. Mungkin kalau kita dalam proses pertanian sudah ditanami, kemudian diistirahatkan, ditanam, diproses lagi, dipupuk lagi. Itu kan gambaran sebuah kesiapan. Namun kita tentu tidak belajar terlalu jauh ke sana. Cuma yang kita mau pastikan bahwa tanah yang baik adalah tanah yang memang dipersiapkan. Ya, sesuatu untuk menjadi baik. Saudaraku, setiap orang harus siap untuk menjadi baik. Ya, setiap orang harus mau menjadi baik. Supaya apa? Karena ketika firman itu ditabur, ya, di dalam keadaan yang tidak siap, ya, agak sulit. Orang harus siap dengan firman Allah. Makanya ketika seseorang mendengar firman Tuhan tidak siap, ada orang yang kemudian kecewa dan menolak Tuhan, menolak firman Tuhan, menghindar dari firman Tuhan, bahkan kemudian membuang firman itu, mengesampingkan. Kenapa? Karena sudah tersinggung dengan firman Allah, tidak siap dengan firman Allah. Maka betapa pentingnya menjadi hati yang baik, tanah yang baik ini. Kita perlu kesiapan, saudara. Tuhan pernah berkata kepada waktu yang lalu, Yesus sampaikan juga kepada Marta. Iya, dia bilang, Marta, kamu cuma berlelah-lelah, menyibukkan diri. Iya, padahal saya rasa Marta itu sangat serius melayani Tuhan. Dia buat penganan, dia buat kue, karena Yesus datang ke sana, sahabatnya, dia menjamu sebenarnya. Tapi Tuhan bilang, kamu hanya melelah-lelahkan diri, bersusah-susah. Iya. Kenapa Tuhan tidak memuji? Karena kalau kita lihat contoh Maria mempersiapkan hati sebelum Yesus datang, dia sudah siap. Maka ketika Yesus datang, dia duduk di kaki Tuhan mendengarkan Tuhan. Maka Nabi Samuel berkata bahwa menghampiri untuk mendengar itu lebih baik daripada korban persembahan. Bukan berarti persembahan tidak diperlukan, persembahan dibutuhkan dalam sebuah peribadatan. Tapi hati yang siap untuk mendengar Tuhan berbicara, itu lebih tinggi nilainya dari sekedar persembahan. Persembahan akan menjadi berarti apabila kita sudah punya hati yang siap mendengarkan firman Tuhan. Maka apa yang kita persembahkan akan sesuai dengan kepercayaan kita, dengan hati yang beriman itu. Jangan sampai kita kemudian melayani Tuhan, mempersembahkan hidup, mempersembahkan harta kita kepada Tuhan dengan hati yang tidak siap. Ini tidak boleh. Tuhan katakan menghampiri untuk mendengar itu jauh lebih baik. Ya, berarti ada nilai yang lebih baik. Ya, tapi semua baik.
Tapi kita harus mengedepankan mana-mana yang saya katakan tadi yang penting di dalam keimanan kita. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang sebelumnya yang tidak memiliki tanah hati yang baik, dikatakannya apa di ayat yang ketiga tadi? Coba kita lihat. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur, pada waktu yang menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini soal sikap. Ada orang-orang yang nggak siap ketika benih itu ditaburkan, benih ini jatuh, digambarkan jatuh di pinggir jalan. Saya nggak mau katakan bahwa orang penabur ini sedang pergi menuju ke tempat penaburan, tapi sebagian benih jatuh di jalan. Alkitab tidak bisa bicara seperti itu, tapi Alkitab cuma katakan bahwa ada benih yang jatuh di pinggir, sebagian, tidak semua. Sebagian jatuh di benih itu jatuh di pinggir jalan, ya. Lalu datanglah burung dan memakannya habis, ya. Dikatakan di sana bahwa di dalam ayat yang ke 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, dikatakan. Nah, ini orang-orang yang tidak paham. Ya, dikatakan seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Dia menganggap itu ya sepintas lalu saja, ya. Tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dirampas. Ada banyak orang yang kemudian kehilangan kesempatan mereka sebagai orang percaya. Padahal firman Allah memberikan ruang untuk mereka meraih janji-janji Tuhan, ya. Padahal di dalam kekristenan mereka dapat ruang untuk berbuah. Ada nilai-nilai kemungkinan bahwa sekalipun orang yang mungkin tadinya kurang baik, ketika dia percaya kepada Yesus, terima firman Tuhan, dia diberikan kesempatan menjadi lebih baik, menjadi lebih benar lagi, karena Roh Kudus itu roh kebenaran, firman itu yang menguduskan dalam kebenaran. Perhatikan, itu jelas Yohanes 17:17. Nah, jadi kalau kita nggak paham ini, kita seringkali membuat firman Tuhan itu lewat begitu saja, ya. Lalu begitu saja, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita dengar setiap hari, tapi enggak ada kesempatan untuk firman itu menghasilkan kebenaran di dalam diri kita. Itu yang dikatakan tidak bertumbuh. Bahkan lebih patah lagi, tidak berubah. Bagaimana bisa berubah? Bertumbuh saja? Tidak. Tidak ada kesempatan. Kenapa? Karena keburu dirampas oleh si jahat benih itu. Itu yang pertama. Soal sikap, serius atau tidak kita untuk mengerti. Dikatakan apa? Tiap orang yang mendengar firman kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Untuk mengerti ini perlu proses juga. Orang itu untuk mengerti tidak ada yang langsung mengerti. Orang harus duduk dengan tenang, mendengar, memperhatikan, menyimak, dan kemudian menganalisa. Tadi mengkaji. Lalu kemudian orang itu menelaah, meneliti, ya. Dia bisa menerima, mengerti. Ya, jadi sini kita bisa paham bahwa yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan itu soal sikap, serius atau tidak, mau mengerti atau tidak, dan kemudian bisa enggak menggunakan kesempatan itu. Yang kedua, ini koreksi dari firman Tuhan buat setiap kita yang mendengar firman Tuhan. Saya tidak tahu malam ini cara saudara dan saya mendengar firman Tuhan. Tentu kita harus memperhatikan hal ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kehilangan kesempatan untuk menghasilkan kebenaran, untuk berbuahkan firman kebenaran itu. Yang kedua, di ayat yang ke-5 dan 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ya. Ketiga, ini soal daya tahan. Ada orang yang tidak mampu mendengar firman Allah. Ya, waktu Yesus berkhotbah agak keras, banyak orang-orang yang kemudian mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus, kata firman Allah. Sejak itu banyak murid-murid disebutkan bahkan. Jadi murid-muridnya orangnya sudah disebut murid, ini berbeda dengan orang yang cuma sekedar mengikuti Yesus. Banyak murid yang mengundurkan diri karena tidak siap dengan firman itu. Di sini bukan soal itu sekarang, ya, lebih lagi kepada keadaan. Tapi mereka tidak tahan, dikatakan. Kita lihat di ayat yang ke-20 dijelaskan oleh Yesus.
Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Perhatikan, tetapi yang tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Bukan itu saja, setelah itu juga banyak murid yang takut, saya rasa, yang gak siap kemudian karena Yesus sudah disalib. Murid-murid ketakutan, apalagi setelah kebangkitan dicatat sana murid-murid berkumpul di tempat yang tertutup pintunya. Karena Alkitab mengatakan dalam Injil Yohanes 20, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang mengincar mereka untuk membunuh mereka. Nah, di sana dikatakan bahwa ini berbicara apa? Berbicara tentang soal daya tahan mengikut Tuhan. Mereka mendengar firman gembira, bukan sukacita, gembira. Ada banyak faktor gembira. Orang-orang ini tidak berakar dalam, orang ini berakar dalam hal yang lain, diperhatikan di sana. Ya hanya kepada kegembiraan sesaat, ya, hanya pada hal-hal yang sementara. Mereka menerima, tapi dengan gembira yang sementara saja, tidak berakar dan tahan sebentar saja. Ya, ini tanah yang seperti ini yang berbatu ini labil, tidak stabil dia dalam keadaan menerima firman itu. Dia gembira, senang mendengar firman. Hari ini pun banyak orang yang senang mendengar firman. Bahkan orang bisa pilih firman pengkhotbah yang menurut kesenangan kita. Kalau kita senang, kita tonton dia. Kan banyak tontonan sekarang, tayangan-tayangan seperti media seperti ini. Orang bebas pilih yang mana mereka suka. Kalau mereka nggak suka, mereka ganti ke channel yang lain. Kenapa? Karena mereka mencari kegembiraan. Mereka bukan mencari kebenaran sebetulnya. Ya, sebetulnya tidak. Karena mencari kesenangan. Padahal kalau kita mencari kebenaran, terlepas senang atau tidak, pasti kita akan ikuti. Kenapa? Karena firman itu baik buat kita semua. Nah, jadi ini bicara yang berbatu-batu bisa juga berkerikil-kerikil, ya. Bisa jadi ini masalah-masalah yang dimaksud, ya. Orang-orang ini berakar dalam hal yang tidak seperti Tuhan mau. Kalau Tuhan mau kita berakar di dalam firman, ya. Kita berakar di dalam firman. Coba kalau kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Perhatikan, gembira karena mendengar firman berbeda, ya, dengan teguh di dalam firman, keyakinan yang teguh dalam firman, dan mengucap syukur. Nah, orang-orang yang seperti ini yang mendengar firman model begini, ini nggak tahan dengan penganiayaan ketika ada penderitaan. Padahal kita dipanggil oleh Tuhan, ini kasih karunia, dipanggil oleh Tuhan bukan cuma untuk percaya, tapi untuk menderita bagi Dia, kata firman Allah. Nah, ini orang-orang yang sudah mengerti ini tentu tidak akan goyah ketika ada penindasan, penganiayaan, ada kesulitan, kesukaran, ada masalah yang mendera dalam bidang-bidang hidupnya, dia nggak akan berubah. Dia nggak akan bersungut-sungut, dia akan mengucap syukur. Dia makin teguh. Ini orang yang kedua. Ya, seharusnya seperti itu. Tapi faktanya orang kedua ini juga tidak. Dia tidak, ya, kita sebut sajalah orang. Ya, semoga kita tidak tergolong orang seperti ini ke dalam koreksi firman Tuhan yang kedua. Tidak memiliki daya tahan, tidak punya sukacita, tidak punya ucapan syukur. Dia hanya gembira sebentar saja dan tahan sebentar saja. Biasanya model seperti ini nanti panas sebentar, lalu dingin. Sebentar berkobar-kobar, sebentar dingin. Sebentar bersemangat, sebentar tidak. Ya, ini mudah dikenali seperti ini. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, berakar. Ketika ada krisis, ada masalah, dia tidak sanggup karena memang tidak berakar. Yang kemudian yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga di ayat yang ke terusnya, ya, di bawahnya itu. Sebagian jatuh di tanah yang di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ya, di poin yang berikutnya ini dikoreksi firman Tuhan yang jatuh di semak duri, di tengah semak duri. Ya, ini orang-orang yang
berhadapan ya, berhadapan dengan firman, dengan keadaan ya, kekayaan dunia, ya kan? Kemudian dikatakan apa? Kenikmatan hidup. Biasanya ini kekhawatiran dunia dikatakan di sini tentang hal-hal yang sedang terjadi di sepanjang kehidupannya. Bisa juga itu berupa berkat-berkat ya yang terjadi. Dan tidak siap, jadi tidak siap. Dikatakan lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah jadi ini kemudian dia akan kemana? Ya, karena itu jatuh di semak, dia bisa juga berakar, tapi dia bingung berakar kemana. Ya, berakar di dalam Kristus, menjadi teguh di dalam Kristus, lalu mengucap syukur dalam Kristus, atau mau bersenang-senang dalam hal itu. Hal apa? Hal keberkatan di dalam itu. Karena orang-orang percaya yang mendengar firman itu diberkati. Ya. Kalau orang yang tidak mengenal firman Yesus jadi diberkati dengan berkat-berkat kekayaan dunia, masa orang yang mendengar firman tidak? Tentu ini relatif ukurannya. Karena ukuran kekayaan dunia itu nggak selalu melimpah harta benda, tidak. Kadang kita sudah cukup saja menikmati hal dunia ini, kita bisa juga jadi lupa berakar dalam Kristus. Justru kita berakar di situ. Padahal kita belum jadi miliarder, belum. Kita baru cukup makan, minum, pakai, ekonomi, keuangan, kebendaan. Itu sudah bisa menghimpit firman. Kalau kita tidak memilih berakar di dalam firman, maka apa yang terjadi itu? Ketika kita mungkin tidak kekurangan, betul kita diberkati, kecukupan, kita pikir kita sudah nyaman, bahkan itu menjadi masalah dalam keimanan kita, menjadi zona nyaman yang kemudian kita tidak lagi tertarik, ya, tidak lagi memiliki daya untuk bertumbuh ke arah firman itu yang nanti akan menghasilkan buah. Kenapa? Karena hal-hal tadi menghimpit benih yang berpotensi akan menghasilkan buah dari firman Tuhan, yaitu buah kebenaran. Karena topik kita adalah firman menghasilkan buah kebenaran, firman yang menuntut buah. Jadi ketika firman itu ditaburkan, kita nggak cuma menerima firman itu akan mendesak kita untuk berakar, bertumbuh dan kemudian berbuah. Saya sudah katakan buahnya adalah buah kebenaran. Nanti hidup kita akan semakin dibenarkan oleh firman, semakin dibenarkan. Ketika kita salah diingatkan cepat, ketika kita tidak melakukan kebenaran kita didesak cepat. Nah, ketika itu menghimpit, bahkan ketika kita tidak melakukan kebenaran, kita tidak punya daya lagi untuk melakukan kebenaran. Kita tadinya mungkin setia melakukan firman Tuhan, kita tidak punya daya lagi untuk melakukan apa yang tidak pernah kita lakukan. Makanya Wahyu mengatakan kejatuhan di Efesus itu karena meninggalkan kasih yang mula-mula. Caranya cuma satu, kembali lakukan lagi. Maka Tuhan tidak akan menolak, Tuhan tidak akan mencela. Seperti gereja Tuhan, jemaat Tuhan di Efesus dalam Wahyu pasal-pasal awal itu. Tidak ada daya. Kan sudah dihimpit oleh kenikmatan dunia, oleh rasa cukup akan hal-hal lahiriah. Ini koreksi firman Tuhan. Apa ini tidak membahayakan? Ini membahayakan. Karena pada akhirnya tidak termasuk ke dalam tanah yang baik. Ini klasifikasinya seperti ini, kategorinya seperti ini. Ada berapa bagian? Jika yang keempat dikatakan tadi saya sudah bahas di awal, menjadi tanah yang baik, yang berbuah di sana benih itu, bertumbuh, berakar, berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ada yang maksimal 100 mungkin, ada yang 60 tengah-tengah, ada yang 30, tapi mereka berbuah dan mereka berhasil di bagian ini. Tapi ada banyak orang-orang percaya sudah diberkati, kemudian di tengah jalan mereka gagal menjadi benih yang bertumbuh dan berakar, berbuah, dan semua menjadi sia-sia. Firman Allah tidak berarti apa-apa. Firman Tuhan hanya logos, hanya tulisan yang hanya kita selalu baca, dan tidak membuat kita menjadi lebih benar di hadapan Tuhan. Bahkan selalu saya katakan kita menjadi semakin mengingini dunia ketika kita tidak lagi punya keinginan untuk bertumbuh dalam kebenaran. Bertumbuh dalam kebenaran akan menghasilkan buah-buah kebenaran.
Buah-buah kebenaran, buah-buah dari firman Allah, yaitu buah di dalam iman kita. Hati kita akan melimpah dengan ucapan syukur. Hati kita akan memiliki sikap yang benar terhadap kebenaran itu sendiri. Sikap hati yang benar, ya, ini selalu bisa menerima kebenaran firman Tuhan, selalu bisa mengerti firman Tuhan. Dikatakan tadi, mengerti firman Tuhan, dan kemudian bisa melakukan. Kenapa tidak melakukan? Bagaimana mungkin bisa melakukan kalau tidak menerima firman itu dengan sepenuh hati, lalu kemudian berkeinginan mengerti, baru bisa melakukan. Ini koreksi dari firman Tuhan bagi saya dan saudara, supaya jangan menjadi kita kehilangan kesempatan, lalu kita semua menjadi sia-sia dan kita membiarkan waktu ini berlalu begitu saja. Kita hanya menghabiskan waktu begitu saja, lalu kita selesai dengan kehidupan ini, tapi kita tidak mendapat apa-apa. Ini mengerikan. Nah, kita harus kembali kepada firman Allah, karena firman yang kita dengar setiap minggu, setiap Rabu, setiap saat itu akan menuntut kita untuk menghasilkan buah firman itu, yaitu buah kebenaran. Kita pasti dipermuliakan. Kita tidak mungkin ditolak. Kalau kita tidak berbuah, kita akan dicampakkan ke dalam kegelapan, karena akan dikerat ranting itu yang tidak berbuah, lalu dicampakkan ke dalam lautan api, ke dalam kegelapan. Mari, biar kita sadar, kita berjaga-jaga, jangan buat ini menjadi sia-sia. Kesempatan tidak akan berulang-ulang, saudara. Kita mendengar firman ini, kita terima dengan hati, kita renungkan, kita mengerti, dan kita lakukan. Kita punya kesempatan untuk melakukan firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan sama-sama selagi kesempatan itu masih ada buat kita. Jangan tunggu kesempatan itu habis baru kita mau melakukan. Semua akan sia-sia. Kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu yang sudah mengajar kami, firman Yesus Kristus yang menyelamatkan kami, yang buat kami menjadi semakin lagi, semakin tua usia kami, semakin kami mengerti untuk melakukan firman Tuhan. Karena kami tahu di bumi ini adalah kesempatan kami untuk melakukan firman Tuhan. Bumi adalah tempat kami untuk melakukan firman Tuhan, supaya Bapa dipermuliakan di dalam kami, supaya kami dikenal sebagai anak-anak Bapa, sebagai penurut-penurut Bapa di dalam nama Yesus. Memberkati umat malam hari ini, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang, yang ragu-ragu dipertetapkan, yang belum berani mempercayai Tuhan diberikan kesempatan selagi masih ada kesempatan untuk mempercayai dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih orang tua kami, para lansia, janda, duda, single parent, Tuhan kuatkan mereka, hiburkan dan berkati mereka. Suami, istri, anak-anak semua diberkati. Pendidikan, pekerjaan, jodoh, karir diberkati semua. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus anak-anak yang belum kembali dari pepergian, dari pekerjaan, tibakan di rumah dengan selamat, kumpulkan tempat masing-masing dengan mengucapkan syukur. Dan persembahan-persembahan yang kami berikan senantiasa yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, dari hati yang penuh pengucapan syukur, dengan hati yang penuh kerinduan untuk membalas kebaikan Tuhan. Kiranya persembahan ini diberkati oleh Tuhan. Mereka tidak kehilangan upahnya, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan juga menolong program-program gereja kami di dalam menghadapi hari-hari ke depan. Tuhan persiapkan umat pelayan, umat-Mu Tuhan, untuk bersama-sama memajukan pekerjaan-Mu, memberitakan nama-Mu, dan bersukacita dalam keselamatan yang Kau sudah anugerahkan bangsa ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sejahterakan bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup, sandang pangan, keamanan di mana-mana, lapangan pekerjaan, kesejahteraan, Injil Tuhan tetap bebas diberitakan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sebentar kami akan bisa melalui ruang ini. Pertemukan kami dalam ibadah yang Kau sudah tetapkan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal hingga selama-lamanya. Sidang jemaat, ibadah pertengahan minggu yang sangat dikasihi Tuhan. Buka kedua belah telapak tanganmu dan arahkan hatimu kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara yang hidup Tuhan Yesus Kristus, persekutuan keintiman Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian, mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha, menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Shalom.